2 hari terakhir ini jumlah kasus COVID-19 di Taiwan bertambah 6 orang. Satu pengusaha yang baru pulang dari Belgia, 5 lainnya adalah PMI perempuan. Kelima PMI tiba di Taiwan pada akhir Oktober, tidak bergejala saat tiba di bandara. Namun hasil tes usai karantina 14 hari baru ditemukan positif. Selain COVID-19, pihak WHO juga mengumumkan ditemukannya 2 kasus influenza tipe A baru pada musim influenza saat ini. Antara lain, 1 anak perempuan berusia 3 tahun yang tertular flu H9N2 di Tiongkok dan 1 bayi perempuan berusia 1 tahun yang tertular flu H5N1 di Laos. Sebelum gejala muncul, kedua anak tersebut diketahui sempat berinteraksi dengan binatang unggas. 比如说像 H5N1 流感，过去的死亡率曾经可以高到50%以上。那这一次的还有一个 H9N2 的流感呢，它是致死率呢也有达到2%哦，那这个是比季节性流感来得高。 Merujuk pada data statistik dari WHO, jumlah total kasus H9N2 sejak 2013 hingga kini sebanyak 48 kasus. 38 kasus diantaranya ada di Tiongkok. Untuk H5N1, sejak 2013 hingga sekarang, jumlah total kasus mencapai 862 orang. Mayoritas berada di Indonesia, Vietnam, dan Mesir dengan jumlah mencapai sebanyak 455 orang. Pulpen yang memiliki fungsi laser pointer berdaya tinggi yang juga dikenal dengan sebutan pulpen penunjuk bintang dapat ditemukan dengan mudah di toko maupun situs belanja online. Namun bagi yang tidak cermat dalam penggunaannya malah akan menimbulkan bahaya. Misalnya bisa melukai bola mata bahkan kebakaran. Indeks bahaya akibat jumlah pancaran watt terbagi menjadi 4 level. Pulpen sejenisnya dengan kekuatan 0,39 hingga 1 miliwatt dapat melukai mata. Untuk pulpen level ketiga, kalau menyorot langsung bisa merusak retina mata. Jika jumlahnya melebihi 500 miliwatt, yakni level 4, berpeluang menyebabkan bencana kebakaran. Pakar menyampaikan pulpen sejenis jika hendak dipergunakan di negara Selandia Baru dan Australia harus memiliki surat izin. Meskipun BSMI Kementerian Ekonomi memberlakukan peraturan pulpen berdaya 1 hingga 100 miliwatt harus lolos uji dengan pelabelan jelas saat dijual, namun bagaimana cara untuk menekan risiko serendah mungkin masih tetap membutuhkan bantuan pemantauan dari pihak pemerintah. Kegiatan pertunjukan domba di kawasan Xinjing Nontau adalah salah satu ciri khas lahan perkebunan setempat. Namun ada ormas peduli hewan yang beranggapan bahwa pertunjukan domba dianggap sebagai suatu penganiayaan terhadap hewan. Dalam video terlihat anjing penggembala tengah menggonggong terhadap gelombangan domba. Banyak domba yang kakinya telah terluka, ketakutan, dan berlari masuk ke dalam gerombolan domba yang ada. Isi pertunjukan domba di kawasan Xinjing dianggap tidak layak. Tidak semata hanya menenteng domba di atas panggung, dengan kasar membuka mulut domba untuk mengecek gigi, meletakkan jari pada mulutnya, yang mana semua itu ditunjukkan kepada pengunjung jika hal tersebut sangat mengasyikkan. 像这样子的动物表演的场域，它其实是会让孩子会误以为说可以利用动物娱乐或者是羞辱他们的。 Ormas peduli hewan menyebutkan jika hal tersebut sangat tidak menghormati binatang. Petisi penolakan juga digalang di platform keikutsertaan program publik, di mana hingga tanggal 10 November sore hari telah ada 3.600 orang yang turut menandatangani petisi. Ormas mengharapkan angka dapat menembus 5.000 orang, sehingga petisi penolakan baru dapat diajukan masuk ke dalam agenda pembahasan. Namun ada juga masyarakat yang berpendapat lain. 绵羊它不可能一生都没有剃毛，然后它固定时间就是要把毛剃掉。 Pengelola Xinjing menjelaskan cara pengenalan tentang kehidupan domba yang telah menuai kritikan akan dihindari. Sementara pelang pembatas akan diganti dengan jaring lunak. Untuk sementara, pertunjukan cukur bulu tidak akan dihentikan. 11 November yang juga disebut Double 11 adalah hari bujangan bagi para pengusaha bisnis online di Tiongkok. Dimulai dengan slogan tidak punya pacar tidak mengapa, jangan lupa beli hadiah untuk diri sendiri, berubah menjadi acara tahunan. Banyak pebisnis juga tidak lupa mengeluarkan paket diskon belanja khusus. Situs Taobao hingga tanggal 11 November dini hari, total angka penjualan produk mencatat 372,3 miliar renminbi. Di bagian pengiriman produk, pengusaha mengupayakan ragam sistem robot agar lebih efisien. Jumlah nilai pesanan di situs belanja online terbesar kedua di Tiongkok, JD.com, pada masa prabelanja dari 21 Oktober hingga 11 November telah menembus angka 200 miliar renminbi. Media asing sempat menyebutkan jika perayaan Double 11 sebelumnya kondisi jumlah perdagangan di Tiongkok tidak akurat. Namun menghadapi peluang pasar Double 11 yang besar ini, banyak pebisnis yang mengeluarkan paket diskon khusus untuk menarik minat konsumen.